Hak dan kewajiban mahasiswa kampus mengajar. Sebagai peserta kampus mengajar, mahasiswa memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut. Kewajiban mahasiswa. Mahasiswa peserta program wajib menyediakan dokumen pendukung yang valid dalam proses aplikasi dan pelaporan. Mahasiswa peserta program wajib mengikuti dan berada di lokasi penempatan yang telah ditetapkan. Mahasiswa wajib memiliki komitmen terhadap tugas dengan melaksanakan semua kewajiban yang telah ditentukan. Mengisi logbook harian di aplikasi Kampus Merdeka. Mengisi laporan mingguan pada minggu berjalan berdasarkan kegiatan kampus mengajar yang telah dilakukan. Mengikuti sharing session dengan DPL sesuai jadwal kesepakatan. Melakukan evaluasi diri per minggu secara daring dengan membaca dan menindaklanjuti tanggapan DPL terhadap laporan mingguan di aplikasi Kampus Merdeka. Menyusun dan mengunggah laporan akhir kegiatan. Melakukan evaluasi diri, asesmen secara mandiri dan kepada rekan kelompok. Mahasiswa wajib mengikuti aturan dan etika yang berlaku di sekolah. Hak mahasiswa. Mahasiswa peserta program berhak mendapatkan bantuan subsidi uang saku, bantuan UKT, dana pendidikan, dan biaya transportasi pada awal dan akhir kegiatan, at cost, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selepas selesai menjalani program, mahasiswa peserta berhak mendapatkan pengakuan kredit semester hingga 20 SKS. Demikian pembahasan tentang hak dan kewajiban mahasiswa kampus mengajar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Yuk kita klik tombol like, share dan subscribe. Tahapan kegiatan mahasiswa selama kampus mengajar. Tahapan pelaksanaan program kampus mengajar baik dengan sasaran SD maupun SMP terdiri dari prapenugasan, penugasan, dan pasca penugasan. Berikut penjelasannya. Prapenugasan. Kegiatan prapenugasan merupakan kegiatan yang dilakukan mahasiswa sebelum melaksanakan tugas di sekolah mitra. Kegiatan ini meliputi pembekalan. Untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi mahasiswa untuk membantu sekolah dan guru dalam proses pembelajaran, membantu adaptasi teknologi, dan membantu administrasi manajerial sekolah. Pembekalan dilakukan secara daring meliputi pemaparan materi, diskusi, dan penugasan, dengan melibatkan narasumber yang kompeten sesuai dengan bidangnya. Berbagai bentuk strategi pembelajaran yang dilakukan pada pembekalan meliputi penanaman konsep, sharing session bersama guru inspiratif, studi kasus, dan penugasan. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Koordinasi dengan Kabupaten Kota dimaksudkan untuk mengajukan permohonan izin sekaligus menyampaikan rencana pelaksanaan program kampus mengajar di sekolah dalam lingkup Dinas Pendidikan setempat. Langkah koordinasi meliputi kegiatan. A. Mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan, DPL, menjalin komunikasi awal dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. B. Mahasiswa melaporkan diri dan menyerahkan surat tugas dari Ditjen Dikti dan surat tugas dari perguruan tinggi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. C. Dinas Pendidikan membuatkan surat tugas untuk mahasiswa ke sekolah sasaran. D. Mahasiswa mengisi laporan dan mengunggah foto kegiatan di akun MBKM sebagai bukti lapor diri mahasiswa kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Koordinasi dengan SD atau SMP sasaran. Mahasiswa didampingi DPL melakukan lapor diri kepada kepala sekolah dan guru pamong di awal penugasan. Langkah koordinasi meliputi A. Mahasiswa dan DPL menjalin komunikasi awal dengan pihak sekolah, SD atau SMP. B. Mahasiswa didampingi DPL melakukan lapor diri dan menyerahkan surat tugas dari Ditjen Dikti, surat tugas dari perguruan tinggi, dan surat tugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. C. Mahasiswa mengisi laporan dan mengunggah foto kegiatan di akun MBKM sebagai bukti lapor diri mahasiswa kepada sekolah sasaran. Penugasan. Kegiatan penugasan meliputi kegiatan awal penugasan, kegiatan harian, kegiatan mingguan dan penyusunan laporan akhir. Rincian kegiatan penugasan di sekolah sasaran meliputi 1. Kegiatan awal penugasan. Kegiatan awal penugasan yang dilakukan setelah proses pelaporan mahasiswa ke sekolah sasaran meliputi observasi sekolah. Dilakukan terhadap aspek lingkungan sekolah, administrasi sekolah, organisasi sekolah,
observasi proses pembelajaran, dan identifikasi permasalahan. Menyusun rancangan kegiatan. Tahapan selanjutnya adalah menyusun rancangan kegiatan bersama dengan guru serta mendapatkan persetujuan DPL. Rancangan kegiatan meliputi bantuan mengajar, bantuan adaptasi teknologi, dan bantuan administrasi manajerial sekolah. Langkah penyusunan rancangan kegiatan meliputi: mahasiswa menyusun rancangan kegiatan selama penugasan berdasarkan hasil observasi sekolah. Mahasiswa mengkonsultasikan rancangan kegiatan pada guru pamong dan DPL. Mahasiswa meminta persetujuan rancangan kegiatan kepada DPL melalui platform MBKM. 2. Kegiatan penugasan dan pelaporan. Kegiatan penugasan mahasiswa meliputi kegiatan harian, kegiatan mingguan dan penyusunan laporan akhir. Pelaporan kegiatan dan pembimbingan dilakukan melalui aplikasi MBKM meliputi: kegiatan harian, mengisi logbook harian di akun MBKM dan mengisi rekap kegiatan harian di akun MBKM. Kegiatan mingguan, mengisi laporan mingguan pada akhir minggu berjalan, melakukan evaluasi diri per minggu secara daring dengan menindaklanjuti tanggapan DPL terhadap laporan mingguan melalui akun MBKM, mengisi dan meminta penilaian mandiri dari teman sejawat. Penyusunan laporan akhir. Mahasiswa menyusun laporan akhir kegiatan, melakukan pembimbingan, dan meminta persetujuan DPL, serta mengunggah laporan akhir sesuai format yang ditetapkan, terlampir, di akun MBKM mahasiswa. Pasca penugasan. Kegiatan pasca penugasan merupakan kegiatan yang dilakukan mahasiswa kampus mengajar untuk melakukan pengembangan diri secara terus-menerus untuk menjadi penggerak perubahan di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya. 1. Pasca kegiatan. Kegiatan ini dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan semua kegiatan kampus mengajar baik secara substantif maupun administratif. Diharapkan setelah pelaksanaan program kampus mengajar ini, mahasiswa dapat A. Lapor diri ke perguruan tinggi program studi asal. B. Melakukan diseminasi kegiatan kampus mengajar yang telah dilakukan kepada sivitas akademik di perguruan tinggi program studi asal sehingga kegiatan yang telah dilakukan dapat menginspirasi mahasiswa, dosen dan sivitas akademik lainnya. C. Memproses penyetaraan program kampus mengajar ke dalam mata kuliah di program studi atau pengakuan program kampus mengajar dengan pencatatan di Surat Keterangan Pendamping Ijazah, SKPI. 2. Keberlanjutan. Setelah kegiatan ini selesai, peserta kampus mengajar dapat mengembangkan kapasitas keilmuan, mendarmabaktikan keahlian sesuai kompetensinya untuk mengerahkan dan menjadi pencerah bagi masyarakat kampus, masyarakat di sekitar tempat tinggalnya dan masyarakat secara umum. Kegiatan kampus mengajar dapat diadopsi untuk mengembangkan pendidikan di masyarakat terutama ketika pandemi COVID-19 masih berlangsung, sehingga pembelajaran daring dari rumah tetap dapat berjalan secara optimal. Tanya dan jawab seputar pelaksanaan kegiatan kampus mengajar. Tanya, apakah mahasiswa sebelum ditugaskan ke lapangan akan diberikan pembekalan terlebih dahulu? Jawab, iya, mahasiswa sebelum ditugaskan ke lapangan wajib mengikuti pembekalan terlebih dahulu yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek. Tanya, apakah mahasiswa dapat memilih sendiri sekolah penempatan? Jawab, tidak. Panitia yang akan memilihkan sekolah penempatan mahasiswa sesuai daftar sekolah yang membutuhkan. Oleh karena itu, mahasiswa yang mendaftar harus siap dan bersedia ditempatkan dimanapun. Tanya, apakah penempatan mahasiswa dan DPL akan didasarkan pada lokasi yang dekat dengan domisili mahasiswa dan dosen? Jawab, penempatan mahasiswa dan DPL akan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria dan disebarkan ke berbagai wilayah di Indonesia, sehingga tidak menutup kemungkinan akan disebar di daerah domisili asal. Tanya, apakah ada manajemen risiko apabila mahasiswa atau DPL mengalami kecelakaan pada saat menjalankan tugas? Jawab, untuk manajemen risiko jika terjadi kecelakaan saat bertugas akan kami informasikan kembali. Tanya, apakah jadwal di sekolah dilakukan 1 hari penuh atau ada ketentuan berapa jam per minggu dikarenakan tidak semua SKS pada mata kuliah dapat dikonversikan dengan 20 SKS dari kegiatan kampus mengajar? Jawab, kegiatan kampus mengajar tidak menjadikan mahasiswa sebagai guru kelas, melainkan untuk berkolaborasi dengan Bapak, Ibu guru dalam membantu proses peningkatan literasi dan
Hak dan kewajiban mahasiswa kampus mengajar. Sebagai peserta kampus mengajar, mahasiswa memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut. Kewajiban mahasiswa. Mahasiswa peserta program wajib menyediakan dokumen pendukung yang valid dalam proses aplikasi dan pelaporan. Mahasiswa peserta program wajib mengikuti dan berada di lokasi penempatan yang telah ditetapkan. Mahasiswa wajib memiliki komitmen terhadap tugas dengan melaksanakan semua kewajiban yang telah ditentukan. Mengisi logbook harian di aplikasi Kampus Merdeka. Mengisi laporan mingguan pada minggu berjalan berdasarkan kegiatan kampus mengajar yang telah dilakukan. Mengikuti sharing session dengan DPL sesuai jadwal kesepakatan. Melakukan evaluasi diri per minggu secara daring dengan membaca dan menindaklanjuti tanggapan DPL terhadap laporan mingguan di aplikasi Kampus Merdeka. Menyusun dan mengunggah laporan akhir kegiatan. Melakukan evaluasi diri, asesmen secara mandiri dan kepada rekan kelompok. Mahasiswa wajib mengikuti aturan dan etika yang berlaku di sekolah. Hak mahasiswa. Mahasiswa peserta program berhak mendapatkan bantuan subsidi uang saku, bantuan UKT, dana pendidikan, dan biaya transportasi pada awal dan akhir kegiatan, at cost, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selepas selesai menjalani program, mahasiswa peserta berhak mendapatkan pengakuan kredit semester hingga 20 SKS. Demikian pembahasan tentang hak dan kewajiban mahasiswa kampus mengajar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Yuk kita klik tombol like, share dan subscribe.